Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya, teman-teman. Kali ini saya melakukan beres-beres rumah di pagi hari setelah ngantar anak sekolah. Ini saya lagi membereskan kamar, teman-teman. Nah, ini kebetulan kasurnya ini ada di bawah lantai tempat-tempat tidur ya, teman-teman. Saya pengen coba lepas dari tempat tidur. Kayaknya kan selama ini kalau pakai tempat tidur itu agak makan tempat atau ruangan, jadi agak sempit ya, teman-teman. Ini coba nanti di tidak menggunakan tempat tidur tapi diletakkan di atas lantai ini. Nyaman nggak ya teman-teman, karena ini nggak biasa seperti ini. Ada sih feeling kelihatannya akan dingin ya teman-teman, karena ini nyentuh lantai. Kalau tidak biasa mungkin akan merasakan seperti itu, tapi ini mau kita coba aja dulu ya teman-teman. Pengen berganti suasana sebetulnya teman-teman, pengen digeser tempat tidurnya, tapi ruangannya sempit, cuma segitu-segitu aja, jadi apalah daya, kelihatannya nggak bisa teman-teman. Jadi ya harus tetap posisi yang seperti ini. Ya inilah kalau rumahnya sempit ya teman-teman, udah nggak bisa geser-geser, dirubah posisi gitu kan, karena kalau digeser pasti nggak muat. Nah, ini lanjut di dapur ya teman-teman. Itu saya masak nasi kemarin sore utuh teman-teman, gak ada yang maem. Kadang serba salah teman-teman, ada yang kayak gitu nggak sih? Kita masak nggak ada yang maem, tapi kalau kita nggak masak ada yang nyari nasi, pengen makan di rumah, atau anak yang kecil juga makan sehari bisa 2 kali 3 kali, tapi giliran kita masak nasinya utuh. Nah, ini bingung ya teman-teman, mau dimasak apa mau digoreng kah atau mau dipanaskan. Cuma kan tetap akan saya juga sendiri yang maem, karena kalau sekolah sudah aktif anak itu makan di sekolah, ada catering. Jadi kalau sudah pulang ke rumah itu udah nggak makan nasi lagi teman-teman. Saya juga kalau makan sendiri itu rasanya males ya, karena kalau nggak ada temannya itu maem sendiri itu rasanya gimana gitu, nggak ada selera makan. Mau masak-masak juga cuma saya sendiri yang makan. Nah, inilah realitanya kalau udah beraktivitas seperti semula lagi tuh dapur itu udah males ngebul ya teman-teman, karena kondisi di rumah itu seperti ini. Paling cuma saya yang ada di rumah sendirian, dan anak suami yang satu udah pulang ke pondok, yang satu sekolah makan catering, dan suami juga makan di luar. Jadi cuma saya yang makan sendirian teman-teman. Oke teman-teman, ini lanjut lagi ya. Saya merapihkan cucian piring yang semalam saya cuci, dan itu ternyata masih ada ya teman-teman. Cucian piring masih ada sedikit lagi dari bawah, belum sempat dibawa ke atas semalam teman-teman. Jadi saya cuci dulu ya teman-teman, biar sekalian bersih. Sebelum sekarang ini kondisi fisik lagi nggak memungkinkan teman-teman untuk melakukan aktivitas ya. Pengennya tiduran aja, nggak enak badannya. Nanti setelah ini saya mau lanjut refleksi massage ya teman-teman, karena kayaknya badannya udah minta diperhatiin, dan ini kelihatannya memang sedang pancaroba seperti ini, banyak yang batuk pilek ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di sana selalu sehat dan jaga kesehatan juga ya teman-teman. Jangan terlalu banyak aktivitas di luar rumah, karena cuaca ekstrim, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, kadang tidak menentu. Nah, kadang kita kalau sudah keluar dalam keadaan kondisi cuaca yang bagus, sebaiknya kita cari stok rumah teman-teman, entah itu sayuran atau lauk atau cemilan-cemilan, jadi pada saat hujan kita udah nggak bingung di dalam rumah. Dan terutama kalau untuk makan ya teman-teman, sebetulnya harus ada ya makanan itu di rumah, walaupun saya juga sendiri gitu, karena biar bagaimanapun kondisi badan harus tetap sehat,
harus tetap asupan nutrisi itu harus tetap terjaga di musim pancaroba seperti ini. Cuma ya itu teman-teman, kalau makannya sendirian ini yang bikin saya nggak nafsu gitu. Kadang saya cuma nyemil. Tetap sih teman-teman, saya pagi hari itu harus kena makan berat, kena nasi. Kemudian siangnya itu baru bebas menurut saya teman-teman. Saya mau makan cemilan atau saya mau makan nasi lagi, tapi biasanya atau seringnya saya itu cuma makan cemilan teman-teman. Jadi nggak mesti nasi. Alhamdulillah ini cuci piring sudah selesai teman-teman. Saya lap-lap sedikit biar sekalian rapi. Walaupun badannya lagi bener-bener nggak pengen kerja ini teman-teman. Cuma kan nggak bisa kalau ngelihat dapur masih berantakan dan juga belum disapu. Mau nggak mau pelan-pelan harus dikerjakan. Karena kalau nggak dikerjakan gimana ya, rasanya nggak enak dipandang mata gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa, sedikit memaksa, yang penting masih kondisi bisa dikerjakan. Lanjut ini sapu-sapu rumah dulu teman-teman. Lihat itu setrikaan saya, Masya Allah. Kalau kitanya yang lagi drop, ya seperti inilah pemandangannya teman-teman. Bagaimana kita mau mengerjakan pekerjaan rumah ya teman-teman, bahwa fisik kita aja rasanya udah lagi nggak memungkinkan gitu. Padahal saya sudah doping vitamin, udah makan yang anget-anget, jagalah pola makan pokoknya. Tapi ya tetap kalau memang dia sudah mau kondisi ngedrop ya teman-teman, memang sedang musimnya. Nah ini nanti pelan-pelan lah dikerjakan sedikit-sedikit biar nggak terlalu numpuk. Lanjut ini saya rapihkan kamar bekas suami saya tidur ya teman-teman. Jadi ini kalau anak yang pertama itu udah balik ke pondok, kamar ini random ya, diisi sama siapa aja teman-teman. Jadi nggak mesti sama adiknya atau suami saya. Pasti ini bergantian, kadang saya sama si kecil yang bobok di sini. Karena biar jangan kosong gitu maksudnya teman-teman. Kalau kamar kosong itu juga kesannya nggak enak lagi ya teman-teman. Rasanya tuh beda gitu. Jadi harus ada yang ngisi, makanya pak suami ini biasanya tidur sini. Kalau mau dikosongin pun nanti juga tetap akan kotor dan berdebu. Jadi mending diisi ya teman-teman. Di sini kondisi saya selalu sendiri kalau pagi teman-teman. Mungkin sama ya teman-teman pun di rumah. Kalau anak sudah mulai beraktivitas itu udah nggak memungkinkan kan ada temannya di dalam rumah. Jadi ya bebas sih mengerjakan apa-apa sendiri, nggak riweh. Cuma ya sepi aja gitu, dan lingkungan di luar rumah juga sama teman-teman. Hanya ada ibu-ibu tok yang ada di rumahnya. Kadang kalau mau keluar rumah, mau ngobrol-ngobrol sama tetangga, ya sekedar menghilangkan penat di rumah. Kadang kalau sering sendiri juga kita nggak boleh ya teman-teman, jadi agak jenuh gitu. Ngobrol lah sesekali sama tetangga. Nah ini alhamdulillah sudah nyampe dapur. Habis ini saya mau siap-siap membersihkan di bawah. Setelah di bawah sudah bersih, saya mau berangkat ke tempat refleksi teman-teman. Inilah ibu-ibu realitanya, tidak pernah mengenal sakit, tidak pernah mengenal malas. Rutinitas tiap hari harus tetap dijalankan, apalagi yang punya baby atau bayi balita kayak gitu. Pokoknya semangat terus untuk kita semua, sehat-sehat untuk para ibu rumah tangga, terlebih yang masih memiliki anak kecil. Sudah tahu banget rasanya bagaimana ya teman-teman. Masya Allah, perempuan itu bagaimana ya memang sudah takdirnya ya teman-teman. Jadi memang kita harus ridho, harus ikhlas menjalankannya.
Ya semoga berharapnya kita selalu sehat dan tetap semangat. Udah rapi, cukup saya sapu-sapu aja teman-teman. Baru langsung ditutup pintunya, takut ada kucing masuk karena mau saya tinggalin. Ini saya turun ke bawah, mau sapu-sapu lantai bawah teman-teman. Jadi kalau sudah cukup disapu aja udah alhamdulillah lah teman-teman ya. Yang penting udah kelihatan agak bersih dikit, nggak perlu dipel atau sebagainya. Ini saya mau rapikan dulu, lap-lap sedikit bagian sini teman-teman, karena sebetulnya ini hasratnya pengen bersih-bersih rumah teman-teman. Kan udah agak lama nggak dilap-lap, nggak diperhatikan rumahnya, pengen cuci-cuci wastafel juga, tapi apalah daya, fisiknya masih belum fit banget. Ini aja harusnya ukuran orang laki-laki ini istirahat ya teman-teman, kalau laki nggak enak badan. Tapi kalau kita para ibu rumah tangga sepertinya tidak mengenal istirahat. Kalau badan ini masih bisa berdiri dan jalan, artinya kita masih sanggup untuk mengerjakan urusan rumah. Lanjutlah, ini ya, kita sapu-sapu dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana situasi di tempat tinggalnya? Mulai sering hujan? Apa kondisi baik-baik aja atau mulai ada kabar berita banjir kah teman-teman? Biasanya kalau sudah musim hujan ini kita rentan untuk kebanjir ya teman-teman, apalagi kalau yang daerah sudah langganan. Itu wajib diantisipasi teman-teman. Jangan lupa berkas-berkas berharganya ditempatkan di tempat yang tinggi, diselamatkan, karena nanti kalau sudah berdampak itu kita yang risiko sendiri, ribet ya urus-urusnya teman-teman. Di sini alhamdulillah nggak suka banjir, pernah beberapa kali banjir cuma sebentar, numpang lewat aja airnya, walaupun masuk rumah tapi nggak genang dalam 1 hari teman-teman. Cuma kan yang namanya banjir tetap aja ya teman-teman, kita itu agak riskan gitu ya, tiba-tiba takut ada hewan-hewan yang gak kita kehendaki masuk ke dalam rumah. Terus juga efek daripada banjir itu juga takut beresiko kena wabah penyakitnya dan sebagainya. Pokoknya musim hujan ini lebih banyak resiko daripada musim kemarau. Kalau kemarau kita kurang air, nggak terlalu beresiko penyakitnya. Tapi kalau musim penghujan, ya segalanya udah pokoknya ribet ya teman-teman. Alhamdulillah ini nyapu sudah nyampe di ruang tamu. Sebentar lagi selesai teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, lagi kurang bersemangat vlog hari ini. Karena kalaupun nggak ngedit video atau nggak upload video itu rasanya gimana ya, nanti takut algoritmanya itu nggak berjalan dengan baik. Ini aja jam tayang saya bercampur sama video YouTube Kids itu berpengaruh, ternyata jam tayang saya tuh makin melorot terus teman-teman, dari 4.000 jam tayang menjadi 1.600 jam tayang. Coba aduh ya Allah, gimana cara mengembalikannya? Makanya dipaksakan ini teman-teman, walaupun kondisi lagi kurang fit, sebisa mungkin tetap harus upload sesuai jadwal. Pengennya sih setiap hari atau 2 hari sekali teman-teman, tapi kenyataannya saya nggak bisa juga 2 hari sekali atau bahkan 3 hari sekali saya ini upload video teman-teman. Ya sudahlah, nggak apa-apa, dijalanin aja ya teman-teman. Anggap aja ini sekedar iseng atau hobi aja. Kalaupun nanti ada rezeki dari YouTube, ya alhamdulillah, berarti memang sudah rezekinya. Kalaupun memang harus seperti ini, ya sudahlah, jalanin aja. Anggap aja ini iseng-iseng berhadiah teman-teman. Jadi nggak terlalu dipikirin ya teman-teman. Ini nanti saya mau rencana bikin sayur ini, tapi nggak tahu lihat situasi teman-teman. Baik teman-teman, ini saya sudah di tempat refleksi ya teman-teman. Saya mau pijat dulu karena badannya sedang minta dimanja. Mudah-mudahan setelah ini makin membaik. Nah ini saya sudah di rumah lagi, pulang refleksi. Alhamdulillah sudah nyampe rumah. Gak taunya hujan teman-teman. Ya Allah, untung udah nyampe di rumah ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim aja deh. Biar sehat, kita baca doa hujan dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an. Wassalamualaikum teman-teman, terima kasih.